Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sahabat Al-Fida TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan juga Allah sempurnakan nikmatnya atas kita dengan pemberian taufik dan hidayahnya sehingga mampu kita gunakan nikmat tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan kita disampaikan kepada bulan yang mulia, Syahrul Mubarak, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kita mampu mengisi kegiatan ibadah kita di bulan suci ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan dalam upaya kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran yang menjadikan satu sebab kita dikumpulkan bersama dengan rombongan besar umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Al-Fida TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu kesempatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terekam oleh para sahabat ketika hendak mamik atau ketika hendak naik ke atas mimbar. Beliau berkata yang itu benar-benar disaksikan oleh para sahabat, yaitu amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Ini menjadi sesuatu yang mungkin bagi para sahabat agak mengherankan, membuat mereka bertanya tentang ikhwal apa yang menyebabkan baginda menyebutkan amin, amin, amin 3 kali. Ketika ditanyakan kepada baginda Rasulullah apa yang disampaikan beliau, beliau menyampaikan bahwa ketika khutbah atau ketika hendak khutbah, turun malaikat Jibril yang memberikan doa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta diaminkan oleh baginda Rasulullah. Lantas apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini? Apakah doa ini adalah termasuk dari kalimat-kalimat hardikan oleh malaikat Jibril, atau juga doa ini termasuk dari kalimat-kalimat kewaspadaan, kehati-hatian yang mungkin ingin dihindarkan sesuatu dari sesuatu yang luar biasa berbahaya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu bahwa umat Nabi Yuna adalah khairul ummam, umat yang terbaik yang Allah berikan sesuatu kemuliaan sama seperti yang dimuliakan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah rahima anfu abdin au ba'da dzukirta indahu falam yusalli alaik. Malaikat Jibril menghardik, malaikat Jibril memberikan kewaspadaan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW itu
seyogyanya kita, sepatutnya kita membalasnya dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu ucapan kita berbalas ketika disebutkan nama baginda Nabi Yuna tidak hanya secara letterlek menyebutkan salawat, tetapi bagaimana kita ittiba kepada beliau, kita mengikuti cara hidup beliau, kita mengikuti akhlak-akhlak beliau, kita menghidupkan ajaran-ajaran beliau. Karena ittiba kepada Rasul adalah salah satu cara kita disebut sebagai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai umat, sebagai hamba yang cinta kepada Allah Rabb kita, qul in kuntum tuhibbunallah, maka ada konsekuensi logis yang harus kita ikuti, yaitu fattabi'uni, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan ini kita jadikan renungan sejauh mana akhlak, perilaku, ajaran-ajaran serta pelajaran-pelajaran penting yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW mampu mencerminkan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah maksimal atau belum? Yang kedua, yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Ruhul Amin, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, rahima anfu abdin au ba'da adraka walidatihi au ahaduhuma lam yudkhilal jannah, yaitu tentang bagaimana kita sebagai anak Adam, kita sebagai putra atau putri orang tua kita diberikan suatu kewaspadaan yang luar biasa, bahwa kita bisa menemui kecelakaan besar, menemui suatu kerugian yang luar biasa ketika kita diberikan amanah, dititipkan oleh orang tua kita, dititipkan keduanya atau salah satunya, tetapi orang tua tersebut tidak mampu membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi kenapa? Karena kita menyia-nyiakan tugas kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Kita tidak melayani mereka, kita tidak memberikan servis terbaik kepada mereka dalam usianya yang mungkin sudah senja, dalam mungkin kepayahan-kepayahan yang mereka sedang hadapi. Kita tidak memberikan pelayanan terbaik kita kepada mereka. Jangankan memberikan pelayanan, mungkin kita malah banyak menghardik mereka. Lah, bapak sudah tua, ibu sudah tua, kerjaannya hanya merepotkan. Kalimat-kalimat tersebut mungkin muncul dari lesan kita ketika kita sedang menghadapi pelayanan luar biasa terhadap orang tua kita. Oleh karena itu, sahabat Al-Fida TV yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua kita tentu menjadi sesuatu yang wajib kita berikan, karena walaupun kita sudah menganggap apa yang kita berikan yang terbaik, belum tentu itu menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Kita sering mendengar satu kalimat bijak mengatakan bahwa satu ibu mungkin bisa untuk menghandle, membesarkan, memberikan pendidikan kepada 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu mampu merawat, memberikan pelayanan terbaik terhadap orang tuanya. Ini menjadi suatu bukti bahwa berapapun besar kita memberikan pengabdian kita pada orang tua kita, maka belumlah cukup untuk membuat kita masuk ke surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terus berikan pengabdian terbaik kita kepada orang tua kita. Kita contoh para ulama salafus salih, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bisa jadi namanya harum di langit, namanya disebut-sebut oleh para malaikat, namanya menjadi jaminan calon penghuni surga karena ketaatan, pengabdian, perawatan yang luar biasa terhadap orang tuanya. Ya, bagian dari kita mungkin yang masih punya amanah tersebut, yang masih punya kesempatan untuk mengabdi, untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Mari kita lakukan agar orang tua kita menjadi salah satu cara jalan Allah membukakan pintu surganya untuk kita semuanya. Dan yang terakhir,
yang ditakutkan oleh malaikat Jibril, yang juga harus menjadi kewaspadaan kita adalah alghamallahu anfa abdin au ba'da dakhala ramadhana falam yughfarulah. Orang yang Allah berikan kesempatan beribadah, bertemu di bulan suci Ramadan, tetapi ketika selesai bulan suci Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal para pemirsa yang dirahmati Allah, jangankan beribadah, orang yang datang bulan suci Ramadan saja sudah senang. Ini menjadi jaminan Allah bukakan pintu surga. Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa orang yang bahagia, yang sumringah, yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka dia masuk surga. Tetapi apakah cukup kesenangan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan tarhib yang kita lakukan, dengan peringatan yang kita lakukan, dengan selebrasi yang kita lakukan? Orang tua kita sederhana, menjelang bulan suci Ramadan mereka saling berkirim makanan kepada sanak saudaranya, kepada orang tuanya. Mereka berziarah, mereka mendoakan kepada orang tuanya. Ini luar biasa, kesenangan-kesenangan ini yang nantinya ketika masuk bulan suci Ramadan membuat semangatnya untuk beribadah kepada Allah makin tinggi. Jangan sampai kita senang hanya di awal Ramadan saja, tetapi di pertengahan dan akhirnya kita kembali lalai, kita kembali disibukkan dengan hegemoni keduniaan kita, dengan kehidupan yang luar biasa menyilaukan kita, dengan cobaan-cobaan yang luar biasa mungkin akan menghindarkan kita untuk beribadah maksimal di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat Al-Fida TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang jauh dari kriteria malaikat Jibril yang menemui kecelakaan. Karena apa? Karena kita pelit untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena kita tidak mampu mentreat orang tua kita, memberikan pelayanan kepada mereka, atau karena kita tidak maksimal beribadah di bulan ini. Mudah-mudahan hadirnya bulan ini, ibadahnya kita di bulan ini, menjadikan satu sebab keluar dari bulan ini kita seperti bayi yang baru dilahirkan kembali, luput semua dosa-dosa kita, bersih semua dosa-dosa kita, seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan itulah menjadi alasan kita harus bersyukur di bulan suci ini, maksimalkan ibadah kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.